Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pagi ini Allah Ta'ala masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di majelis ini, majelis ilmu, majelis ilmu yang sungguh sangat luar biasa keutamaannya. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat di taman surga, maka bersenang-senanglah di taman itu. Allahu Akbar. Tentulah para sahabat bertanya-tanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Wa ma riyadul jannah? Dan tentulah para sahabat tidak kita ragukan kegigihan mereka, semangat mereka untuk mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala yang luar biasa dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan halaqul dzikr, halaqah-halaqah yang mengkaji halal dan haram. Halaqah dzikr yang di sana mengingat Allah. Manusia mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu ya ikhwan, karena kerja para dai, kerja dakwah adalah kerja ilmu dan menunjuki umat di majelis-majelis ilmu. Hadis yang ke-12 ini kita bawakan tentang bagaimana keutamaan majelisnya para dai. Dan inilah buah daripada taman surga tersebut. Ini taman itu hidangannya, hidangan yang luar biasa. Karena orang kalau pergi dia ke satu taman,
tentu dia akan bersenang-senang di sana. Apalagi kalau yang ngajaknya teman lama, banyak pula duitnya. Terus nanti dia bilang bahwa istri nak jual itu. Kata kawannya, janganlah. Tapi kita ajaklah kawan kita yang lain, reuni kita di sana. Senang dia. Padahal hidangan di sana makan cuma rendang, atau mungkin ayam, ikan. Kipas anginnya pun tak begitu mantap, pemandangannya pun tidak begitu indah. Taruhlah yang paling indahnya dan paling mantapnya. Nanti dia, adalah kita ini dulu, kita kirim foto kita di ke kawannya, biar ngiri dia. Apalagi kalau kawan itu bilang lagi, bungkuslah menu-menunya untuk bawa ke pulang ke rumah istrimu. Woi, senang kita tak minta ampun itu. Itu baru taman di dunia. Ada taman yang Nabi sebutkan Riyadhul Jannah, taman sorga. Dan ternyata itu adalah halaqah ilmu. Allahu Akbar. Timbul pertanyaan kita, apa hidangan taman sorga ini? Ini taman bukan sembarang taman. Inilah hidangannya, hadis yang ke-12 yang saya kirim barusan. Nanti ulang saya edit lagi. Boleh jadi kita sampaikan lebih dari 40 seperti hadis Arba'in An-Nawawi ini 40-an juga. Mana saya pandang lihat lagi, saya masukkan insyaallah. Coba lihat hadis yang ke-12 itu. Inilah hidangan taman surga itu. An Ibn Shihab qala haddatsani Urwah anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته. Dari Ibnu Syihab ia berkata, telah bercerita kepadaku Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu taala berkata, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد. Di sini juga ada fawaidnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ditanya oleh Aisyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah baginda pernah mengalami peristiwa yang lebih berat dari kejadian perang Uhud? Oh iya. Jazakallah khair. Terlewat ya bacanya. Ini kejadian perang Uhud yang diceritakan pada Nabi sallallahu alaihi Aisyah radhiyallahu taala. Naam, afwan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa 'an mu'minin qurbatan. Tadi malam yang ke-12 ini ya. Yang tadi kan? Betul? Itu dia, saya menyebutnya, saya lagi yang bacanya. Ya, saya merevisinya tapi saya lagi yang baca yang itu. Tadi malam yang saya baca tadi 12. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wah, ini juga penting bagi para dai. Ini kerja para dai. Jadi hadis yang mulia ini adalah kerja para dai.
Man nafasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melepaskan nafasa al mu'minin kurbatan, kesulitan orang mukmin. Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin dari satu min kurabid dunia, dari derita-derita di dunia, penderitaan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah Ta'ala akan lepaskan, ringankan bagi dirinya dari satu penderitaan, dari penderitaan yang ada di hari kiamat kelak. Allahu Akbar. Ini kan ada kaitannya dengan kerja para dai. Ini luar biasa. Tunggu, kita kaitkan dulu dengan penjelasan saya tadi. Dan hilaqud dzikr itu tidak saya masukkan dalam hadis ini. Nanti akan saya masukkan dalam 40 hadis tentang ilmu. Tapi karena hadis yang ke-12 yang kita baca sekarang ini ada kaitannya dengan kerja para dai, maka saya masukkan. Baik. Walaupun hadis ini juga akan masuk dalam 40 hadis tentang ilmu. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seseorang dari perkara-perkara yang membuat dia sulit, niscaya Allah mudahkan baginya pada urusan dunia dan akhiratnya. Allahu Akbar. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di hari akhirat kelak. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan barang siapa yang senantiasa menolong hamba Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menolong hamba itu. Wallahu fi aunil abdi, dan demi Allah sesungguhnya, dan Allah Ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu fi auni akhihi, senantiasa menolong saudaranya. Dan ini yang setelah ini baru saya ulang penjelasan kalimat ini, sabda yang Nabi yang ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu, niscaya Allah Ta'ala mudahkan baginya tariqan ilal jannah. Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Allahu Akbar. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini hidangan taman surga itu, hidangan riyadul jannah itu. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat membentangkan sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut mereka, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, di hadapan para malaikat di sisinya. Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz beliau dan juga yang lainnya. Inilah fadilah, keutamaan kerja para dai. Wah, ini luar biasa. Keutamaan kerja para dai. Antum coba renungkan sekarang. Hadis ini memang inilah kerja para dai itu. Kecuali kalau kerja kita hanya dari mimbar ke mimbar, dari meja ke meja, maka kita dapatkan keutamaan yang
Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saja. Antum mau amalkan hadis ini separuhnya atau semuanya? Faham tak? Dan kenapa saya tekankan di sini dulu di apa? Di nomor 2, penggalan nomor 2 dulu, karena tadi saya terlanjur menjelaskan duluan tentang halaqah ilmu. Halaqah ilmu. Halaqah atau riyadul jannah. Tapi coba antum lihat. Kerja dakwah itu ya ini. Kerja para dai itu ya ini. Maka siapapun para dai yang masuk ke kampung, hendaklah kita punya semboyan dai datang, masyarakat kampung senang. Faham? Dai datang, masyarakat kampung senang. Karena ya ikhwan, kerja para kiai, kerja buya-buya sepanjang sejarah peradaban Islam di Nusantara tercinta, dan di mana-mana tempat kerja mereka bukan hanya di masjid. Antum tahu sejarahnya. Indonesia tercinta. Ingat-ingatkan saya kalau untuk bahas ini nggak panjang. Indonesia tercinta. Dulu letak terpuruknya sebelum bernama Indonesia ini, negeri yang juga disebut dengan Hindia Belanda ini, dulu dipimpin oleh kerajaan-kerajaan, dengan banyak kerajaan di pulau-pulau Nusantara ini. Dan ketika datang para penjajah, siapa para penjajah ketika itu? Terus apa disebut mereka ini? Kolonial. Awal datangnya mereka memang ingin berdagang, ingin mencari rempah-rempah, mengambil rempah-rempah hasil rempah yang ada di negeri ini. Tetapi tampak betul bahwa mereka ingin menjajah negeri ini. Keinginan mereka ingin merusak negeri ini, menjajah negeri ini luar biasa tampak. Dan sebenarnya mereka itu hanya sedikit para penjajah itu di negeri ini. Namun karena mereka ini bersenjata dan mereka memainkan cara jajahan dengan apa ya? Dengan menguasai para raja-raja di negeri ini. Akhirnya banyaklah anak-anak negeri ini yang di Pertuan Agung, yang diakui sebagai pemimpin sah. Di kalangan raja-raja tersebut yang berpihak kepada para penjajah itu. Dan sebenarnya raja-raja itu pemimpin sah. Tempat rakyat mengadu, tempat rakyat, ini sejarah yang antum perlu ketahui betul. Tempat rakyat mengadu, bukan hanya persoalan-persoalan yang besar, tapi juga persoalan-persoalan kecil. Kerajaan seharusnya menampung. Tetapi ikhwan, karena rakyat melihat bahwa raja-raja di negeri ini telah berpihak kepada para penjajah, dan ketika itu kehidupan masyarakat sangat sulit. Di abad 19 itulah abad keterpurukan bangsa tercinta Nusantara ini. Miskin semiskin-miskinnya. Ekonomi mereka betul-betul melarat. Dan karena rakyat melihat tidak ada lagi tempat mengadu yang berpihak kepada rakyat, akhirnya jadilah di hati-hati rakyat para pemimpin itu berpindah haluan kepada para kiai, buya, tuan guru dan para ulama yang mengajarkan ilmu agama di masjid, di pesantren-pesantren. Sehingga
Tugasnya buya-buya ini, kiai-kiai ini, tuan guru di Nusantara ini bukan hanya memberikan solusi persoalan agama, tapi juga memberikan solusi tentang kehidupan masyarakat yang ada ketika itu. Faham tuh? Akhirnya jadilah buya-buya itu posisi mereka bagaikan orang tua di tengah-tengah masyarakatnya. Apa kerjanya? Nih kerjanya. Para dai itu mewarisi warisan Nabi, dan Nabi menyebutkan ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Posisi saya bagi kalian seperti orang tua yang akan mengajarkan kalian semua perkara. Allahu Akbar. Apa kerjanya buya-buya? Sebagaimana kerjanya para pemimpin-pemimpin terdahulu. Itu karakter yang harus ada pada diri buya. Dan buya dulu tangannya di atas, bukan tangan di bawah. Mengelola baitul mal, mengelola harta umat. Saya sering bilang, saya ulang-ulang lagi, mungkin nggak kalau ada masyarakat bilang, buya, yai, ini kerja saya tidak ada, yai. Oh sabar, besok dia datang lagi. Ini kaji yang pertama, kajinya sabar. Dua, besok ya beras saya tinggal sehari lagi di rumah ya. Oh sabar. Kali ketiganya memang hari ini lagi beras saya ya, masih sabar juga kajinya. Tingkatkan kesabaran. Isbiru warabitu. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Kuatkan kesabaranmu. Itu ayat terakhir lagi tuh. Seharusnya. Tapi kali keempat, yai, memang tidak ada lagi beras di rumah saya. Ya, mungkin tidak kajinya sabar juga lagi. Tidak mungkin. Ayat sabar paling tinggi itu lafaznya ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu ini. Sabar kamu tidak cukup hanya sabarnya, kuatkan kesabaranmu. Tidak mungkin beras tak ada lagi kalau sabar juga kajinya. Nasihatnya, abri beras. Dari mana para kiai dapat? Itulah solusi keumatan, baik dari pekerjaan, baik dari harta umat, zakat dan lain sebagainya. Ini kerja para dai. Ayat ini menjadi ayat yang memotivasi para dai seharusnya untuk bekerja sebagaimana kondisi umat hari ini. Umat hari ini butuh sosok seorang dai yang bagaikan orang tua, sosok dai yang bagaikan jantungnya umat yang merasakan setiap getaran kondisi umat itu. Faham tuh? Ini dia. Antum tidakkah kau termotivasi? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan di dunia ini, Allah lepaskan baginya kesusahan di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan urusan yang sulit bagi seorang mukmin, Allah mudahkan urusannya di hari akhirat kelak. Dan kerja para dai bukan hanya membantu orang, tapi menutupi aib orang. Nanti datang kepada buya, datang pada kiai, buya, saya ini begini buya. Mawawong dia. Tuh mawawong. Nangis ya. Nah, buya, tolong bimbing buya. Nah, macam-macam tuh. Nanti dia cekcok lah urusan rumah tangga dia, masa lalu dia yang kelam lah, terjatuh di negeri anta berantah. Satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allahu akbar. Kerja pada dan menutupi rahasia orang itu berat. Tapi karena posisi seorang buya, kiai dan tuan guru itu sebagai hakim kadang, bahkan sebagai intel, sebagai polisi yang perlu melihat kondisi sikonnya, situasi dan keadaannya untuk memperbaiki orang juga, memperbaiki umat juga, terpaksalah dia menanggung derita aib orang tersebut. Semoga Allah Ta'ala tutup pula aib kita sejak di dunia hingga akhirat. Hadis yang
ke-13. Ini kerja yang luar biasa ya ikhwan. Kerja bukan hanya kerja ilmu tapi juga kerja dakwah. Karena sejatinya para dai bukan hanya mengajarkan ilmu tapi menterbiyah umat, mendidik umat ini. Allahu Akbar. Dan itu berat habis cerita. Kecuali bagi para dai, bagi para guru yang senantiasa menikmati perjuangannya, menikmati hari-harinya, dan dengan cara apa? Cara meniatkan bahwa itu semua lelah kita lillah, untuk Allah. Kalau lelah itu tidak lillah, tidak untuk Allah, berat. Dan di sini kita perlu memperbaiki niat. Karena memang kadang kita lupa. Tapi ingatlah, perjuangan kita hari ini tidak hanya membuahkan kebahagiaan di kemudian hari, tapi keperjuangan kita hari ini mendatangkan kebahagiaan saat ini juga, dan akan menambah kebahagiaan yang luar biasa di masa-masa akhir usia kita di kemudian hari atau di hari akhirat kelak. Barakallahu fina. Al-hadithu al-thalith ashar. Hadis yang ke-13. An Ibnu Syihab qala haddatsana Urwah anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadathathu annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud. Wajib. Ikhwan, ini hadis. Lihatlah kerjanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umat ini. أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ أردت نفسي على بني عبد يليل ابن عبد أكلان. Dari Ibnu Syihab ia berkata, telah bercerita kepada aku Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah baginda pernah mengalami peristiwa yang lebih berat dari kejadian perang Uhud? Beliau menjawab, nanti coba antum lihat juga. Perang Uhud ini adalah perang yang luar biasa. Itu ada hadis yang ke-14-nya. Coba lihat dulu hadis ke-14-nya. Itu nanti annahu su'ila an jurhin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Hadis ke-14 nanti ya. Coba kita baca ini. Beliau menjawab, sungguh aku sering mengalami peristiwa dari kaumku. Nah, ini kan luar biasa. Sering mendapati peristiwa yang berat dari kaumnya. Laqad laqitu min qaumika ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku sering mengalami peristiwa dari kaumku, dan peristiwa yang paling berat yang pernah aku alami dalam menghadapi mereka adalah ketika peristiwa Al-Aqabah. Saat aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdul Qulal agar membantuku, namun dia tidak mau memenuhi keinginanku, hingga akhirnya aku pergi dengan wajah gelisah dan aku tidak menjadi terang kecuali ketika berada di Qarnu Ats-Tsalib.
Qarnu al-Manazil. Kemudian aku mendongakkan kepalaku, ternyata aku berada di bawah awan yang memayungiku. Lalu aku melihat ke arah sana dan ternyata ada malaikat Jibril yang kemudian memanggilku seraya berkata, sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan apa yang mereka timpakan kepadamu, dan Allah telah mengirim kepadamu malaikat gunung yang siap diperintahkan apa saja sesuai kehendakmu. Bayangkan, ini tawaran dari malaikat Jibril. Artinya Jibril kasihan melihat Nabi SAW dicerca, dicaci, dimaki oleh kaum ini. Allahu Akbar. Innallaha qad sami'a qawla qaumika, sungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu laka, untukmu. Wa ma raddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, sungguh Allah mengutus kepadamu malaikat gunung lita'murahu, untuk kamu perintah bima syi'ta, apa yang kamu mau fihim terhadap mereka. Fanadani malakul jibal fasallama alayya la ilaha illallah. Lalu malaikat gunung pun berseru dan memberi salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad. Maka dia berkata, apa yang kamu inginkan katakanlah, jika kamu kehendaki aku timpakan kepada mereka dua gunung ini. La ilaha illallah. Antum bayangkan itu, tawaran malaikat nih, ya. Thumma qala ya Muhammad faqala dzalika fima syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan aku berharap kepada Allah akan memunculkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. La ilaha illallah. Luar biasa ya ikhwan. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh. Didikan Nabi terhadap para dai bukan sembarang didikan. Sepeninggalan Abu Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepeninggalan Khadijah radhiyallahu taala anha, istri tercinta beliau yang rela, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif. Tidak sebentar ya ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan di Taif, di satu lembah di kota Mekah, diboikot mereka. Di sana mereka tidak dibolehkan untuk dikasih makan oleh penduduk Mekah. Akhirnya Khadijatul Kubra, dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa Khadijatul Kubra sakit, kemudian sakit dan itu sampai mati. Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi sangat sayang kepada Khadijah karena Khadijah adalah orang yang terdahulu, orang yang generasi awal membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kehilangan istri tercintanya. Siapapun para dai, kiai dan buya tahu pasti ketika dia berjuang dia akan merasakan bagaimana posisi, kehebatan, dukungan seorang istrinya. Dan kerjanya kadang tidak tampak. Tetapi begitulah sosok seorang istri. Ketika para dai itu banyak permasalahan-permasalahan di luar dalam dakwahnya, istri dia membuat dia terang sebagaimana terangnya malam. Nabi kehilangan sosok istri tercintanya, sosok istri yang luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meninggal paman beliau Abu Talib. Walaupun paman beliau ini tidak masuk Islam, tapi Allah telah takdirkan dalam sejarah perjalanan Nabi mendukung. Satu sisi Nabi mendapatkan dukungan dari sisi perlawanan. Kalau ada orang yang ingin melawan Nabi, ingin membunuh Nabi, Abu Talib terdepan, langkahi dulu mayat si Abu Talib. La ilaha illallah. Gangguan kaum Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat. Kaum Quraisy tidak peduli dengan kesedihan yang sedang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tengah, ya,
yang luar biasa mendapatkan hal ini, kehilangan. Dan akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan keluar dari Mekah menuju Taif. Taif hari ini negeri yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap penduduk Taif mau menerimanya. Harapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata tinggal harapan saja. Itulah dakwah ilallah, penuh tantangan, rintangan. Kadang nyawa para dai harus melayang. Penduduk Taif menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencemoohnya. Bahkan mereka memperlakukan secara buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataan ini sungguh sangat membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih dalam kesedihan yang sangat mendalam. Kehilangan orang tercintanya, kehilangan paman yang sebagai ayahnya ganti ayahnya dan memang saudara kandung ayahnya. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kota Mekah dalam keadaan bersedih, merasa sempit dan sangat susah. Tapi lihatlah, ketika malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ucapan yang sungguh sangat luar biasa. Qad sami'a qawla innallaha qad sami'a qawla qaumika, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan cacian kaummu terhadap dirimu, qaumika laka. La ilaha illallah. Dan ditawarkan pula ini Allah mengirimkan berapa orang malaikat? 2 orang malaikat. La ilaha illallah. Apa yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta, malaikat itu pun mengucapkan salam. bukan 2 malaikat ya. Dikirimkan malaikat gunung, malakul jibal. Kemudian jika kamu ingin ya, ya, gunung itu 2 gunung itu yang ditimpakan, yang 2 itu gunungnya ditimpakan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian sikapnya. Luar biasa. Sikap beliau masih berharap bahwa orang-orang tersebut keluar nanti dari sulbi mereka. Orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, ini sungguh sangat menakjubkan. Ini penolakan kaum Taif. La ilaha illallah. Dan ternyata memang terbukti akhirnya ya, orang-orang Taif di kemudian hari beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Ya. Antum coba cari nanti siapa di kalangan orang-orang Taif itu yang beriman lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti hari ini. Allahu akbar. Ini dakwah ilallah ya ikhwan. Sekarang coba kita baca hadis yang ke berapa ini? Ke-14. An Sahal radhiyallahu ta'ala anhu annahu su'ila an jurhin nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma uhud faqala juriha wajhun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qusirat rabaiyatuhu la ilaha illallah wa hushimat al-baydatu ala ra'si fakanat Fatimatu alaiha salam taghsilu ad-dama wa Ali yumsiku falamma ra'at anna ad-dama la yazidu illa kathratan akhadhat hasiran fa ahraqathu hatta sara ramadan thumma alzaqathu fastamsaka ad-dam. Dari Sahal radhiyallahu taala anhu bahwa dia ditanya tentang luka yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Beliau menjawab, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, gigi gerahapnya pecah dan topi baja pelindung kepala beliau juga pecah.
Fatimah radhiyallahu anha adalah orang yang membersihkan darah sedangkan Ali menahannya. Antum bayangkan Fatimah membersihkan darah itu, Ali menahannya. Ketika Fatimah melihat darah yang terus keluar semakin banyak, dia mengambil tikar lalu membakarnya hingga menjadi abu, kemudian menempelkannya pada luka hingga darah berhenti mengalir. Ini tak pula obatnya ini, obat luka. Ya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini Nabi. Dan kita sama maklum bagaimana perjuangan Nabi di perang Uhud. La ilaha illallah. Ini satu potret peperangan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sungguh sangat menakjubkan. Jadi Nabi itu tidak ada ceritanya pakai ilmu kebal lalu begitu kena tidak tahan bacok darah. Dakwah Nabi dakwah yang penuh dengan perjuangan. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tetesan darah dan keringat, tetapi mereka tidak ada tetesan air mata kecuali tetesan air mata harapan yang luar biasa kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Siang hari kadang mereka berperang, malam hari mereka, kalau siang hari yang mereka teteskan hanya dua saja, tetesan keringat dan tetesan darah, tapi mereka tidak meneteskan air mata kecuali air mata doa mereka kepada Allah, dan mereka panjatkan di malam hari. Mereka panjatkan pun kalau di siang hari itu dengan tetesan air mata doa mereka kepada Allah, bukan karena takut, bukan karena menyesal, tidak. Dan itu yang didapatkan oleh mereka. Dan air mata itu pun akan menjadi air mata yang akan membuat mereka tidak tersentuh oleh api neraka nanti. La ilaha illallah. Dan mereka para sahabat malam kadang capek, letih, loyo loh. Mereka pun ada yang tidur dan ada yang istirahat. Untuk semua kemuliaan itu Allah telah janjikan melalui lisan Rasulnya. Baca, tengok hadis yang ke-15-nya. Silakan. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aynani la tamassuhuma an-naru aynun bakat min khasyatillah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Allahu akbar. Ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Satu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan kedua adalah mata yang tahrusu fi sabilillah, yang berjaga di jalan Allah. Luar biasa. Ajib. Ini didapatkan oleh mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu sangat menakjubkan pahala mereka. Bagi yang tidak berjihad, apa caranya lagi? Tidak dapatkan ini. Dan para dai juga bisa mendapatkan ini, ya ikhwan. Dan bagi siapa yang tidak pernah berjihad, tidak pernah pula riba, Pak. Ini kan riba, Pak, namanya. Menjaga perbatasan dari musuh. Menjaga musuh agar tidak masuk. La ilaha illallah. Nah, ini mereka dapatkan ini. Namun bagi orang-orang yang tidak, apa lagi caranya? Ada satu air mata yang ada harapan dia akan masuk surga pula. Air mata apa itu? Tidak air mata takut pada Allah, tidak pula air mata berjihad di jalan Allah. Ainun ghadat an maharimillah, mata yang menahan dari melihat yang haram. Nah, itu.
Tapi hadis ini yang mulia ini ya ikhwan adalah hadis yang sungguh sangat luar biasa. Maka lelah, letih, capek, loyonya para dai, mudah-mudahan kita dapatkan ini. Bernilai tahrusu fi sabilillah, walaupun kita tidak tidak riba ya. Baik. Ini hadis yang ke-17 ini saya letakkan di hadis yang ke-16. Kemarin dah saya edit, cuman masih belum ini. Baik. Coba baca hadis yang ini. Antum coba lihat. An Abi Salih Maula Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sami'tu Utsman yaqulu 'ala al-mimbar ayyuhan nas inni katamtukum hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karahiyata tafarrukikum anni thumma badali an uhaddithakumuhu liyahtara imru'un li nafsihi ma badalahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ribatu yawmin fi sabilillah khairun min alfi yawmin fi ma siwahu minal manazil la ilaha illallah. Dari Abu Saleh mantan budak Utsman, dia berkata, ini kalimatnya maula itu mantan budak ya. Dia berkata, aku mendengar Utsman berkata ketika di atas mimbar, wahai manusia, sungguhnya aku telah menyembunyikan dari kalian sebuah hadis yang pernah aku dengar, yakni belum sampaikan ya sebelum itu, karena aku khawatir kalian akan berpisah dariku, namun kemudian tampak bagiku untuk menceritakannya kepada kalian. Jadi sudah meninggal misal. Hendaknya setiap orang memilih sendiri yang sesuai dengan baginya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, riba tak sehari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari di tempat kalian. Allahu Akbar. Ribat itu apa? Menjaga perbatasan perang. La ilaha illallah. Luar biasa ya ikhwan. Ajib. Ya. Hadis yang ke-17. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laghatwatun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Allahu akbar. Riwayat Anas ini menakjubkan. Satu usaha bertempur di jalan Allah, laghatwatun fi sabilillah, di jalan Allah. Satu usaha, laghadwatun ini satu usaha ya, di jalan Allah pada waktu siang atau pada waktu malam. Aurahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari seluruh dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Tempat di sorga sekecil busur atau sebetan dirimu lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan tempat apa? Ya sekecil busur saja. Laqabu qausin. Lebih baik dari dunia dan dari sisinya dan apa saja yang ada dalamnya. Allahu Akbar. Walau anna imra'atan min nisa'i alil jannah, sekiranya orang wanita dari penduduk surga itu ittala'at ilal ardi, ditampakkan ke bumi ini, la adha'at bainahuma wa la mala'at. Ini luar biasa. Dia akan memenuhi ruang antara langit dan bumi dengan aroma ringan dan menyenangkan. Ya. Sungguh akan bercahaya. Ini sungguh akan la adha'at ma bainahuma, sungguh akan bercahaya apa yang antara di keduanya. Wa la mala'at ma bainahuma, dan sungguh ini ada yang tinggal terjemahannya. Ya. Dan akan penuhlah di antara keduanya aroma yang wangi. Wala nasifuha ala ra'si khairun minad dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. Dan penutup kepalanya lebih baik dari apa yang ada di dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Ini luar biasa.
Ya, menakjubkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba lihat hadis yang ke-18. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت قال يونس أو يرجع ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله تعالى بنى الله له به بيتا في الجنة. عجيب. Dari Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menaungi kepala Rasulullah SAW, ini terlewat ini, salah ini. Ini terjemahannya, barang siapa yang menaungi kepala seorang pejuang, maka Allah akan menaunginya pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang menyiapkan perlengkapan seorang pejuang sehingga dia bisa tercukupi, maka baginya seperti pahala pejuang hingga ia meninggal. Yunus berkata, atau hingga dia kembali. Dan barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, yang disebut-sebut di dalamnya nama Allah Ta'ala, maka Allah bangunkan baginya sebuah surga. Ini kalau dirubah ke ini kan posisi huruf Arab ini, kalau dirubah di posisi huruf Indonesia balik ini ya. Jadi terbalik ini. Jadi antum bayangkan itu. Ini fawaidnya. Siapa yang menaungi para pejuang itu, Allah naungi dia. Siapa yang mempersiapkan perlengkapannya, ajib, dia sama dengan berperang sehingga para pejuang itu kembali. Luar biasa. Maka ini pula para dai. Ya. Allahu Akbar. Dan kerja para dai itu buat masjid di pedalaman, di mana-mana. Banallahu lahu bihi baitan fil jannah. Allah Ta'ala bangunkan untuk dia nanti rumah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahu Akbar. Tidak antum termotivasi? Seharusnya para dai buat masjid bukan 1, 2, tapi sebanyak-banyaknya, di mana-mana tempat, di mana kaum muslimin butuh, di mana dakwah bisa kita kembangkan. Hadis-hadis ini semua ya ikhwan, apabila kita renungi, cukuplah menjadi motivasi kita untuk giliat, untuk berjuang lebih bergiliat dalam dakwah di jalan Allah Ta'ala ini, di kampung dan di pedalaman-pedalaman. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan nanti lagi. وصلى الله وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.